Okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Pembangunan Pancabudi Prodi Manajemen SDM kelompok 8 semester 4. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas UAS dalam mata kuliah Manajemen Strategi dengan dosen pengampu Bapak Usni Muharram Ritonga. Kami dari kelompok 8 terdiri dari 4 anggota. Saya Jonathan Febrianto Siagian dan ketiga teman saya yaitu Cika Tania, Rafika Anggriani, dan Ahmad Surya Arif yang saling bekerja sama untuk memenuhi tugas ujian akhir semester ini. Judul studi kasus kelompok 8 adalah Kesalahan Manajemen Strategi pada Perusahaan Nokia. Perusahaan Nokia adalah perusahaan multinasional yang berbasis di Finlandia yang dulunya dikenal sebagai pemimpin global dalam industri telekomunikasi, terutama dalam produksi ponsel. Pada awal tahun 2000-an, Nokia menguasai lebih dari 40% pangsa pasar ponsel dunia. Namun dalam beberapa tahun, perusahaan ini kehilangan dominasinya dan akhirnya menjual bisnis ponselnya ke Microsoft pada tahun 2014. Manajemen strategi. 1. Keterlambatan dalam adopsi sistem operasi modern. Nokia terlalu lama bertahan dengan sistem operasional Symbian yang semakin tertinggal dari iOS, Apple, dan Android Google yang lebih canggih dan user-friendly. Mereka terlambat beralih ke platform yang lebih modern dan intuitif. 2. Kurangnya inovasi produk. Ketika kompetitor seperti Apple dan Samsung merilis smartphone dengan layar sentuh penuh dan antar muka yang lebih canggih, Nokia masih berfokus pada desain ponsel tradisional dengan keypad fisik. Ini membuat produk mereka terlihat ketinggalan zaman. Nomor 3. Masalah budaya perusahaan. Budaya internal Nokia dilaporkan birokratis dan hierarkis yang menghambat inovasi dan pengambilan keputusan yang cepat. Kurangnya kolaborasi antara berbagai departemen juga memperburuk situasi. 4. Keputusan kemitraan yang kurang tepat. Pada 2011, Nokia memilih untuk berkemitraan dengan Microsoft dan mengadopsi sistem operasi Windows Phone. Namun Windows Phone gagal mendapatkan pangsa pasar yang signifikan dibandingkan dengan Android dan iOS. Keputusan ini dianggap terlambat dan tidak strategis. 5. Kurangnya fokus pada ekosistem aplikasi. Apple dan Google memahami pentingnya ekosistem aplikasi dan berhasil menarik banyak pengembang. Nokia gagal membangun ekosistem aplikasi yang menarik sehingga mengurangi daya tarik produk mereka bagi konsumen. Keenam, perubahan kepemimpinan yang tidak konsisten. Perubahan CEO yang terjadi di Nokia menyebabkan kurangnya visi jangka panjang yang jelas dan konsisten. Pendekatan yang berbeda dari setiap pemimpin baru menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian arah perusahaan. 7. Kurang responsif terhadap perubahan pasar. Nokia tidak cukup tepat menanggapi perubahan tren dan permintaan pasar, terutama dalam hal smartphone. Mereka gagal mengantisipasi perubahan besar yang dibawa oleh iPhone dan Android, serta pergeseran preferensi konsumen terhadap perangkat yang lebih canggih dan terhubung dengan teknologi yang lebih baik. Dampak kesalahan manajemen strategi pada perusahaan Nokia. 1. Mereka kehilangan pangsa pasar. Nokia yang pernah menjadi pemimpin dalam pasar industri ponsel mengalami penurunan pangsa mereka. Perusahaan Apple dan Samsung sekarang menjadi salah satu perusahaan yang jauh mengungguli mereka, dan sekarang perusahaan Nokia jauh tertinggal di belakang mereka. Dan yang kedua adalah adanya penurunan pada nilai perusahaan. Kesalahan manajemen strategi menyebabkan penurunan signifikan terhadap kepercayaan investor terhadap kemampuan manajemen pada perusahaan Nokia yang dianggap tidak mampu mengikuti arus perubahan dengan cepat. Dan yang ketiga, kesalahan manajemen strategi terhadap pengurangan karyawan. Pengurangan karyawan secara sepihak mempengaruhi produksi pada perusahaan dan mempengaruhi citra moral terhadap perusahaan. 4. Kerugian finansial. Nokia banyak mengalami penurunan finansial karena penurunan penjualan dan adanya kegagalan dalam investasi sehingga mengakibatkan perusahaan Nokia mengalami keuangan yang buruk. Hal ini berdampak pada keuangan perusahaan dan likuiditas perusahaan.
5. Penjualan definisi perangkat dan layanan ke Microsoft. Pada tahun 2013, Nokia menjual definisi perangkat dan layanan mereka ke Microsoft. Ini menandakan berakhirnya era Nokia sebagai produsen ponsel termuka dan merupakan pengakuan atas kegagalan strategi mereka untuk beradaptasi dengan perubahan pasar. 6. Perubahan identitas perusahaan. Setelah penjualan ke Microsoft, Nokia mengalihkan fokusnya ke bisnis infrastruktur, jaringan, dan teknologi lainnya. Transformasi ini menunjukkan perubahan signifikan dalam identitas dan arah bisnis perusahaan. 7. Dampak pada inovasi industri. Kegagalan Nokia memberikan pelajaran penting bagi perusahaan teknologi lainnya tentang pentingnya inovasi berkelanjutan dan respon cepat terhadap perubahan pasar. Hal ini mempengaruhi strategi manajemen di industri teknologi secara keseluruhan. 8. Kerugian reputasi. Kesalahan strategi dan penurunan yang dialami Nokia merusakkan reputasi mereka sebagai pemimpin teknologi. Mereka yang dulu dianggap sebagai pionir dan inovator dalam industri ponsel kini dilihat sebagai contoh kegagalan. Pelajaran yang dapat diambil. 1. Pentingnya inovasi berkelanjut. Nokia gagal berinovasi dengan cepat, terutama dalam menghadapi kemunculan smartphone. Ketika Apple meluncurkan iPhone dan Google dengan Android, Nokia lambat beradaptasi dengan perubahan teknologi dan permintaan pasar baru. 2. Adaptasi terhadap perubahan pasar. Nokia tidak cukup responsif terhadap perubahan preferensi konsumen yang beralih pada ponsel berbasis tombol ke layar sentuh. Perusahaan perlu selalu memantau tren pasar dan beradaptasi dengan cepat untuk tetap relevan. 3. Keputusan manajemen tepat. Keputusan manajemen yang tepat, seperti tetap bertahan dengan sistem operasi Symbian terlalu lama, juga berkontribusi terhadap penurunan Nokia. Penting untuk mengambil keputusan yang didasari pada analisis pasar dan perkembangan teknologi. Yang keempat, selanjutnya kolaborasi dan kemitraan strategis. Nokia terlambat dalam menjalin kemitraan strategis yang kuat. Sementara kompetitor seperti Samsung berkolaborasi dengan Google untuk menggunakan Android. Nokia baru kemudian beralih ke Windows Phone yang saat itu belum memiliki basis pengguna yang kuat. Yang kelima, budaya perusahaan yang adaptif. Budaya perusahaan yang tidak memiliki fleksibel dan kurang terbuka terhadap perubahan dapat menghambat inovasi. Nokia mengalami kesulitan dalam mengubah budaya internalnya untuk beradaptasi dengan dinamika industri yang berubah cepat. Yang keenam, perencanaan jangka panjang. Mengandalkan kesuksesan masa lalu tanpa perencanaan jangka panjang dapat berakibat fatal. Nokia terlalu nyaman dengan posisi dominannya dan tidak mempersiapkan strategi masa depan. Yang ketujuh, pengembangan ekosistem. Kesalahan Nokia dalam membangun ekosistem aplikasi dan layanan yang menarik bagi pengguna juga merupakan pelajaran penting. Keberhasilan dalam industri teknologi sering kali bergantung pada kemampuan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung produk utama. Jadi kesimpulannya, Nokia mengalami penurunan drastis dalam pangsa pasar ponsel akibat keputusan strategis yang kurang tepat, seperti kemitraan dengan Microsoft dan kurangnya fokus pada ekosistem aplikasi. Perubahan kepemimpinan yang tidak konsisten dan budaya perusahaan yang tidak adaptif juga menghambat inovasi. Kegagalan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi baru menjadi pelajaran penting bagi perusahaan teknologi lainnya.